Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ananda, hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan SIK untuk pengembangan potensi wilayah dan untuk kesehatan lingkungan, yang mana ini merupakan materi mengenai penggunaan sistem informasi geografi dalam penggunaan tata guna wilayah dan kesehatan masyarakat. Baiklah, yang pertama yaitu pemanfaatan SIK untuk pengembangan potensi wilayah. Yang pertama yaitu untuk inventarisasi sumber daya alam. SIK ini bermanfaat untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. SIK ini juga bermanfaat untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Untuk pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi penanggulangan bencana alam, untuk pemantauan daerah pasang surut, guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lainnya, dan pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Selanjutnya yaitu pemanfaatan untuk perencanaan pembangunan. Dalam hal perencanaan pembangunan, SIK dapat dimanfaatkan untuk perencanaan menentukan wilayah atau zonasifikasi berdasarkan berbagai pertimbangan. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk pariwisata. Pemanfaatan SIK dilakukan seperti untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi wisata pada satu daerah. Pada zaman sekarang, SIK ini bermanfaat atau mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Manfaat selanjutnya yaitu untuk perencanaan ruang. SIK digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah seperti analisis dampak lingkungan, daerah resapan air, kondisi tata ruang kota, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu SIK untuk perencanaan transportasi. SIK digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Selanjutnya yaitu manfaat dalam sosial budaya. Pemanfaatan SIK digunakan seperti untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya. Selanjutnya yaitu SIK untuk mitigasi bencana. SIK digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangan bencana. Berikut penerapan standar bangunan yang sesuai. SIK untuk kesiapan bencana adalah efektif sebagai sarana untuk menentukan lokasi sebagai tempat perlindungan di luar zona bencana. Selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan SIK untuk kesehatan lingkungan. Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit. Menurut WHO, sistem informasi geografi dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan dalam hal-hal berikut, yaitu yang pertama menentukan distribusi geografis penyakit, analisis tren spasial dan temporal, pemetaan populasi berisiko, stratifikasi faktor risiko, perencanaan dan penentuan inventarisasi dan monitoring penyakit. Nah, dari sedikit pemaparan yang Ibu sampaikan, Ibu harap Anda dapat menggali lebih banyak dari buku ajar atau internet ya, dan juga YouTube. Kita juga dapat memanfaatkan media YouTube.